Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Nurholipah, mahasiswi PPG PAI Transformasi tahap 4 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan NIM 25404131943. Pada hari ini Sabtu tanggal 10 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN Purwatan 05 kelas 5 dengan materi ketika kehidupan telah berakhir. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Yang akan memimpin doa Mbak Halika. Mari teman-teman juga membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Allahumma ramna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafana waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Tika Astila Rildani Mahmuda. Berarti masuk semua ya? Gak ada yang sakit? Alhamdulillah, hari ini masuk semua. Berarti kalian dapat melaksanakan pembelajaran ya nanti ya. Oke, untuk hari ini kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Banyak beli. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Itulah Indonesia. Untuk sebelum kalian melaksanakan pembelajaran bab ini ya, bab 7, kalian kemarin sudah belajar tentang bab 6, yaitu membaca surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Tujuan kalian belajar Al-Quran biar apa? Ya, biar apa?
juga tidak salah. Sekarang untuk selanjutnya ini ya, bab 7 tentang ketika kehidupan telah berhenti ya. Bab ini nanti kalian ya tahu dulu tentang tujuannya apa. Tujuan pembelajaran bab ini: 1. Siswa mampu mengidentifikasi makna iman kepada hari akhir. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan macam-macam hari akhir. Ya. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan tanda-tanda hari akhir. Terus, yang keempat, menyebutkan hikmah beriman kepada hari akhir. 1. Mampu mengidentifikasi, berarti mampu kalian bisa menjelaskan apa itu makna iman ya. Arti iman itu apa? Coba siapa yang tahu arti iman? Iman artinya percaya adanya Allah, percaya adanya hari kiamat, percaya adanya malaikat ya. Iman berarti kamu mengimani. Rukun iman ada berapa? Mau tanya? Yang keras? Ada 6. 1. Ya, 2. Malaikat. Yang ketiga kepada kitab Allah. Yang keempat kepada Rasul Allah. Yang kelima hari. Yang keenam hudud. Sekarang pengertiannya ya. Dari pengertian tadi ya, tadi ada ayat yang tentang pengertian hari kiamat nih. Gambaran hari kiamat itu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 3 sampai 5. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal qinil manfus fa amma man Sadaqallahul azim. Yang artinya, tahukah kamu hari kiamat itu? Di Al-Quran ini, pada hari itu manusia seperti laron. Tahu laron? Hewan laron? Kecil banget ya. Manusia itu diibaratkan seperti hewan laron yang berterbangan. Laron itu kalau adanya setiap malam hari ya, sehabis hujan, itu bentuknya kayak gitu manusia. Ketika ada hari kiamat, manusia seperti laron yang berterbangan mencari apa? Kehidupan. Kepengin hidup, mencari kehidupan. Seandainya kalau ada kejadian tersebut ya, kita akan mencari apa? Kehidupan sendiri-sendiri, menyelamatkan diri sendiri ya. Nggak ingat sama saudara, nggak ingat sama orang tua, nggak ingat sama teman. Kita lari mencari keselamatan diri sendiri. Terus seperti laron tadi ya, berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang berhambur-hamburan. Gunung itu gede apa kecil? Gede ya, besar. Tapi seperti bulu berarti ringan banget ya. Ditiup aja udah kabur. Itu gunung seperti apa? Tadi bulu. Apalagi manusia. Nggak ada artinya ketika hari kiamat itu datang ya. Makanya inilah bukti bahwa kalau kita mengimani tentang hari kiamat itu ada gambarnya di surat Al-Quran, surat Al-Qari'ah ayat 3 sampai ayat 5 tentang bukti adanya apa? Hari kiamat. Terus pengertian yang sesungguhnya ya, hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Dunia ini, alam semesta ini akan hancur ya.
langitnya digoncang, buminya digoncang, lautnya muncrat ya, semuanya akan digoncang, akan dihancur leburkan ya, itulah hari kiamat. Terus nih ya, kiamat itu terdiri dari dua, kiamat kecil dan kiamat besar. Nah ya sekarang kiamat kecil ya atau sugro. Kiamat kecil adalah peristiwa hancurnya sebagian alam dan sebagian makhluk hidup di dalamnya. Kiamat sugro adalah hancurnya alam di sekitar kita. Kiamat kecil biasa disebabkan oleh ulah manusia ya. Kiamat kecil tadi ada contohnya ya, kematian ya. Terus apa lagi tadi? Tsunami. Sekarang kiamat kubro atau besar. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta seluruh isinya. Tadi sudah dijelaskan di surat apa? Al-Qari'ah ayat 3 sampai 5. Itulah peristiwa kiamat itu ada di Al-Quran, sudah ada ya. Makanya kita harus percaya tentang hari kiamat. Hari kiamat itu pasti ada ya. Kita mengimani berarti percaya. Terus kiamat kubro menandai berakhirnya kehidupan di dunia. Tidak ada lagi kehidupan ya. Setelah kiamat itu tidak ada lagi kehidupan, hancur semuanya ya. Manusia mati, hewan mati, tumbuhan udah pada hancur semua ya, digoncangkan. Kiamat kubro ditandai dengan ditiupnya sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Semua makhluk termasuk iblis akan mengalami kematian setelah mendengarnya. Berarti sangat kencangnya ya. Iblis saja tidak kuat mendengar sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat Israfil. Berarti saking kerasnya, apalagi kita manusia ya. Iblis saja yang bisa gonta-ganti wujud juga tidak kuat, apalagi manusia akan hancur ya. Terus tanda-tanda kecil ya datangnya hari kiamat. Ini tanda-tandanya. 1. Ilmu agama dianggap sudah tidak penting. Apa tanda-tanda kiamat kecil? Itu baru tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda besar datangnya kiamat. Ini tanda-tanda kiamat besar ya. Bumi yang akan dihancurkan. Itu tanda-tanda yang muncul. 1. Bantukan dibaca apa? Matahari muncul dari Sekarang matahari itu munculnya dari mana? Dari timur. Kalau udah dari barat berarti itu tanda-tandanya
Berapa Syukro? Syukro. Nanti Syukro. Terus? Malaikat bertugas meniup sangkakala. Malaikat siapa? Terus? Meyakini hari akhir adalah rukun iman kelima. Awalnya menyelimuti bumi saat 40 hari saat berkira 7 sosok penyelamat di akhir zaman Muhammad. Surat yang menjelaskan hari akhir Al-Qur'an. Dijawab. Di bawah Mbak. Ininya di bawah. 1. Tanda hari kiamat yaitu turunnya Nabi Isa. Terus? Nama lain kiamat kecil Sugro. Nama lain kiamat besar Kubro. Malaikat bertugas meniup sangkakala Israfil. Ya. Meyakini hari akhir adalah rukun iman kelima. Ya. Awan yang menyelimuti bumi selama 40 hari saat hari kiamat Sugro. Sosok penyelamat di akhir zaman Muhammad. Surat yang menjelaskan hari akhir Al-Qari'ah. Tuh kelompok 2 ya. Sekarang kelompok 3. Abayu coba Abayu. Hari kiamat yaitu turunnya Nabi Isa. Nama lain kiamat kecil Syukro. Nama lain kiamat besar Kubro. Malaikat bertugas meniup sangkakala Israfil. Yakini hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Awan yang menyelimuti bumi selama 40 hari saat hari kiamat Syukro. Sosok penyelamat di akhir zaman